Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah pada Ramadan yang hari kedua ini kita membahas tentang puasa, ya. Insya Allah selama sebulan ke depan kita akan membedah buku puasa, ya, ibadah kaya makna karangan Profesor Dr. Miftah Farid, ya. Ini bukunya simple, kecil, ya. Jadi enak untuk kita bahas. Jadi kita baca lalu kita bahas sedikit, ya. Insya Allah dalam sebulan kita akan tamatkan buku ini, ya. Jadi teman-teman, saudara yang ingin mengetahui lebih detail mengenai puasa, ya, bisa mengikuti live IG ini secara konsisten, insya Allah setiap hari, ya, sebelum maghrib pukul setengah 6 sampai jam 6 kurang seperempat atau kurang 10, ya. Baik kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, di dalam pendahuluan, ya, Profesor Dr. Miftah Farid menulis setiap ibadah yang disyariatkan Allah kepada umat manusia pasti mengandung makna. Makna yang dimaksud adalah manfaat yang kembali kepada orang yang melakukan. Jadi setiap ibadah itu ada manfaatnya lah, kira-kira begitu. Apakah itu manfaat langsung maupun tidak langsung, apakah itu manfaat di dunia maupun di akhirat. Dan Allah yang Maha Tahu manfaat apa yang dibutuhkan manusia, bukan dari kacamata manusia itu sendiri. Sebab kadang-kala keinginan manusia tidak selalu sama dengan apa yang Allah timpakan kepadanya, sehingga manfaat menurut manusia belum tentu sama dengan manfaat dalam pandangan Allah. Oleh karena itu, di dalam syariat pasti ada manfaat. Di setiap sesuatu yang bermanfaat, belum tentu hal tersebut sesuai dengan syariat apabila manfaat itu dalam kacamata manusia. Ya, jadi dalam alinea pertama ini Profesor Miftah Farid ingin menyampaikan kepada kita bahwa setiap syariat itu pasti ada manfaatnya. Dan kadang-kadang manfaatnya kita belum tahu. Ya, manfaatnya kita belum tahu. Nanti kemudian baru kita tahu, oh ternyata manfaatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, makanya para sahabat juga ketika diberikan perintah oleh Rasulullah, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami laksanakan. Kenapa? Karena para sahabat yakin betul, tahu betul bahwasanya di balik perintah itu, di balik syariat itu ada manfaat, ya. Kemudian kadang seseorang tidak mampu menemukan manfaat dari sebuah ibadah yang Allah syariatkan. Dianggapnya ibadah ini menyusahkan diri dan fisiknya, serta membuang-buang waktu saja. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan kedewasaan dan ilmu seseorang, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, manfaat dari sebuah ibadah akan tampak di mata kita. Salah satunya adalah ibadah puasa. Allah telah menempatkan ibadah puasa ini sebagai ibadah yang istimewa. Kenapa? Karena banyak makna dan hikmah yang mendalam. Orang awam hanya memandang puasa sebagai aktivitas melemahkan diri, mengurangi produktivitas, menghambat kemajuan, atau membuat malas. Padahal puasa adalah ibadah istimewa. Puasa membawa manfaat bagi orang yang melakukannya secara fisik, rohani, dan pernah hidupnya di kemudian hari, ya. Jadi ibadah puasa ini adalah ibadah yang penuh makna, penuh hikmah, ya. Secara fisik, ilmu kedokteran telah lama menyadari manfaat puasa. Para dokter sering menyarankan puasa bagi mereka yang mempunyai suatu penyakit yang sudah disembuhkan. Puasa, terutama puasa Ramadan, merupakan proses overhaul atau turun mesin. Setelah 1 tahun, mesin pencernaan dalam tubuh kita diforsir untuk bekerja, ya. Jadi ada fase-fase istirahat, ya.
Fase-fase istirahat pencernaan kita, tidak diforce terus untuk bekerja. Itu secara fisik. Secara psikis, puasa membuat jiwa manusia stabil. Puasa mengendalikan diri dan tidak mudah diterpa goncangan jiwa. Para psikolog sudah menyadari hal itu dan mereka sering menyarankan terapi puasa untuk mereka yang susah mengendalikan diri, terutama mengendalikan amarah, ya. Ini sesuai dengan hadis daripada Rasulullah, ya, daripada Ibnu Mas'ud, as-sabru as-saum nisfus sabr, ya. Jadi puasa itu adalah setengah daripada kesabaran. Ya, jadi kalau kita ingin mengendalikan amarah, maka kita perbanyak berpuasa. Dari segi fisik dan materi saja, kita sudah menemukan sedemikian banyak manfaat puasa. Belum lagi berkaitan dengan masalah rohani dan besarnya pahala yang diberikan Allah kepada pelakunya. Inti manfaat ini jauh lebih besar, bahkan berlipat-lipat dibanding manfaat duniawinya. Sekali lagi, kalau kita menyadarinya, mengapa demikian? Ya. Jadi dari sisi fisik ada manfaatnya, dari sisi psikis ada manfaatnya, ya. Nah, kalau kita lihat, puasa merupakan salah satu dasar dari ajaran agama Islam, ya, termasuk rukun Islam maksudnya. Puasa bersama ibadah sholat, zakat, haji merupakan dasar atau tiang daripada agama Islam. Kita sering menyebutnya rukun, ya, rukun Islam, yang sejak TK anak-anak sudah diajari. Informasi bahwa puasa, yaitu puasa Ramadan, adalah salah satu rukun Islam disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang sudah masyhur. Ya, ini hadis riwayat Muslim. Bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji was saum Ramadan. Ya, Islam itu didirikan atas 5 dasar. Pertama, mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang berikutnya, menunaikan ibadah haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Artinya keberadaan puasa disejajarkan dengan syahadat, dengan sholat, dengan zakat dan haji. Ya, puasa sebuah ibadah yang tidak memerlukan biaya, bahkan bisa hemat biaya, bernilai manfaat yang sangat besar. Dalam pandangan Islam, semua ibadah yang tersebut di atas, jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh, ikhlas, dan sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, balasannya adalah surga. Puasa juga demikian. Ya, ada sebuah hadis yang disebutkan Rasulullah akan keistimewaan ibadah ini. Suatu hari, seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Abu Umamah bercerita, "Ataitu Rasulullah fakultu murni bi amalin yadkhuluni al jannah. Qala alaika bis-shaum fa innahu la adla lahu summa ataituhu as-saniyah fa qala alaika bis-siyam." Ya. Jadi ini ceritanya para sahabat datang pada Rasulullah, lalu sahabat itu mengatakan, "Suruhlah aku mengerjakan satu amalan yang akan memasukkan aku ke dalam surga." Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berpuasalah engkau." Ya, tetaplah engkau berpuasa, karena puasa itu tidak ada bandingannya. Bayangkan, puasa itu tidak ada bandingannya. Kemudian pada waktu yang lain, aku mendatangi beliau lagi untuk menanyakan hal yang sama. Maka beliau bersabda, tetaplah engkau berpuasa. Ya, jadi amalan yang memasukkan kita ke dalam surga diantaranya adalah berpuasa. Bahkan Rasulullah SAW merinci lebih jauh daripada pahala surga. Beliau SAW menyatakan,
orang yang berpuasa memasuki surga dari pintu tertentu. Ya. Keterangan ini menunjukkan sebuah janji yang pasti dari Allah kepada hambanya. Nah, ini ibaratnya ya. Ibaratnya ada seorang anak disuruh mengerjakan sesuatu oleh orang tuanya. Kemudian dijanjikan hadiah. Apa hadiahnya? Misalnya hadiahnya pergi ke Taman Impian Jaya Ancol, ya, ke Ancol gitu ya. Janji itu akan semakin kuat kalau orang tuanya mengatakan, nanti kamu masuk dari pintu 1, di sana sudah ada orang yang menunggu untuk membawa kamu masuk. Ya. Dibandingkan sekedar mengatakan datang ke Ancol. Ya. Nah, seperti itu pula lah Rasulullah menyebutkan janji itu. Sabda beliau, inna fil jannah baban yuqalu lahu ar-rayyan. Ya. Yuqalu aina shaimun fa idza dakhulu aghlaq. Semuanya dalam surga itu ada pintu yang dinamakan ar-rayyan. Pada hari kiamat disuruhkan dari pintu itu, di mana orang-orang yang berpuasa apabila mereka semuanya telah masuk, maka pintu itu pun ditutup kembali. Ya. Nah, para jamaah sekalian, ya inilah secuplik daripada bagaimana gambaran manfaat daripada puasa itu, ya, yang ditulis oleh Profesor Dr. Miftah Farid. Ya, insya Allah besok kita akan sambung lagi. Ya, insya Allah kita akan tamatkan buku yang kecil ini dalam bulan Ramadan ini. Jadi intinya apa? Pada kali ini intinya adalah bahwasannya puasa itu adalah amalan untuk memasukkan kita ke dalam surga, dan surganya juga khusus, yaitu ar-rayyan. Oleh karena itu jangan bermalas-malas, tetaplah kita bersemangat dalam beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.